Salam, saudara sekalian. Saudara adalah anak-anak yang diberkati Tuhan. Saudara adalah umat Allah yang dicintai Tuhan. Puji Tuhan. Kita sampai kepada materi yang sangat seru. Mungkin dilupakan orang, dilupakan seminar-seminar Kristen dan khotbah-khotbah Kristen. Mungkin pengajaran-pengajaran Kristen telah melupakan tema ini, yaitu tanda dari gereja sejati yang ketiga. Memang ada beberapa gereja lama dan gereja-gereja baru yang tidak mencantumkan tanda gereja yang ketiga ini, yaitu disiplin gereja. Mereka hanya sampai kepada nomor 2. Yang pertama yaitu pemberitaan firman, yang kedua upacara gereja atau sakramen, sakramentum. Nah, tetapi saya meyakini karena Alkitab mencatat bahwa disiplin gereja ini harus ada di dalam setiap gereja Kristus. Disiplin gereja adalah tanda sejati dari gereja yang benar, gereja yang sejati. Nah, saudara, mengapa harus ada disiplin gereja? Disiplin gereja ini bukan membahas tentang waktu harus on time, jam doa jam 7, bukan hanya membahas itu. Itu manajemen gereja yang pada umumnya dilaksanakan. Tetapi ini membahas masalah disiplin, ini membahas tentang hukuman atau sanksi atau ketegasan gereja terhadap dosa. Ya, memang menyepelekan kedisiplinan juga termasuk dosa, itu dosa kesembronoan. Nah, mengapa membahas ini? Kita meyakini, saya terutama meyakini bahwa dosa itu bisa menular. Maka gereja harus punya sikap. Gereja harus tegas. Gereja harus memberikan sanksi kepada umatnya, anggota gerejanya yang jatuh dalam dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Baik yang mengganggu persekutuan umat Tuhan secara umum di gereja lokal tersebut, maupun mungkin yang tersembunyi yang tidak mengganggu keutuhan gereja. Walaupun sesungguhnya secara filosofis semua dosa itu mengganggu keutuhan gereja. Nah, mengapa harus ada disiplin gereja? Pertama, dosa menular, dosa merusak gereja. Baik gereja yang visible maupun gereja yang invisible. Tapi secara filosofis mungkin gereja yang tak terlihat tidak akan terganggu oleh ulah manusia yang berdosa itu. Hanya persekutuan yang terganggu. Karena ya, coba nanti kita ikuti ya. Disiplin gereja ini bukan untuk menghukum, bukan untuk melenyapkan, bukan untuk mentiadakan orang itu dari pelayanan secara permanen, tetapi untuk membimbing orang itu kepada pertobatan, supaya dia pulang kepada Tuhan, supaya dia pulang, dipulihkan, dibersihkan dosanya, dan dia kembali kepada persekutuan yang benar. Nah, tetapi pertanyaan saya, pernahkah saudara merasa bahwa saudara ditobatkan di gereja saudara dengan pemberitaan firman Tuhan tanpa diskriminasi? Lalu yang berikutnya, apakah saudara merasa dikuatkan, diteguhkan di dalam gereja saudara ketika bersaksi dalam pelayanan serta pekerjaan melalui kuasa Tuhan dalam setiap mengikuti perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus dan terus berdampak dalam kehidupan saudara? Dua hal pertanyaan ini ya. Saudara diberkati tidak melalui pemberitaan firman Tuhan tanpa diskriminasi? Yang kedua, saudara diteguhkan atau tidak dalam setiap mengikuti perjamuan kudus? Selanjutnya, apakah saudara merasa kesal, jengkel karena ada dosa di dalam gereja yang dibiarkan oleh pemimpin saudara? Saudara, pernahkah saudara jengkel? Saudara ditegur, yang lain nggak ditegur. Atau saudara merasa tidak puas dengan ketidakadilan di gereja tempat saudara melayani. Karena si A dihukum, si B nggak dihukum, dibiarkan. Saudara, memang dunia tidak adil, bukan? Nah, mungkin orang lain mikir itu manusiawi. Tetapi mungkin saja saudara yang merasa jengkel, merasa tidak adil, merasa diperlakukan sewenang-wenang itu
Mungkin itu adalah kepekaan yang Tuhan berikan supaya saudara membuat satu kebangunan rohani tentang disiplin gereja, tentang teguran Tuhan, tentang gereja harus kudus. Saudara, orang mungkin berkata kepada saudara, udahlah itu nggak penting, lihat saja ini gereja terus diberkati kok, persembahan perpuluhan terus meningkat, jiwa-jiwa terus bertambah. Mungkin saudara ditegur orang seperti demikian. Tetapi ingat saudara, kekayaan dan harta benda yang terus bertambah itu bukan segalanya. Itu bukan yang terutama di dalam gereja Tuhan. Dan belum tentu berkat Tuhan yang bertambah itu, yang tidak ada hikmat Tuhan itu, belum tentu itu adalah berkat Tuhan. Ingat ya, saya ulang ya. Belum tentu keuangan yang menggunung, keuangan yang bertambah, harta benda yang bertambah, belum tentu itu adalah berkat Tuhan di dalam gereja. Mungkin sebuah malapetaka. Mungkin itu jerat iblis untuk seseorang itu jatuh dalam dosa. Lalu jatuh sakit. Sakit rohani. Nah, sekali lagi, dosa menular. Sakit rohani juga menular. Ada orang yang berdosa, dia nggak ditegur, dia merusak dengan cara melukai. Jadi menularkan lukanya, menularkan sakit hatinya, menularkan dosanya kepada banyak anggota gereja yang setia. Itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Nah, kita harus peduli. Mengapa saya katakan belum tentu uang yang bertambah, berkat yang berlimpah, belum tentu itu berkat Tuhan. Belum tentu dari Tuhan. Ingat ya, belum tentu dari Tuhan. Mengapa? Saya ambil contoh yang sangat simpel. Kalau orang makan terus, makan yang enak-enak, yang mahal-mahal, lalu minum yang enak juga, yang mahal-mahal. Itu ada video yang lucu itu ya. Makannya di Australia, nanti ke WC-nya di Singapura. Minumnya di Hong Kong, nanti kencingnya di Tanjung Priok misalnya. Nah, itu terlalu kayanya, terlalu sangat kaya. Nah, sekali lagi, uang bertambah, harta benda melimpah, belum tentu berkat Tuhan. Contohnya, orang yang makan terus, minum terus, tapi tidak pernah bisa ke belakang, malapetaka. Saudara, orang yang makan terus bertambah di dalam perutnya bertambah makanan, minum terus bertambah juga, tapi nggak bisa kencing, nggak bisa BAB, itu malapetaka. Hati-hati saudara. Jangan selalu menganggap bertambahnya harta benda di dalam gereja itu berkat. Belum tentu. Setiap orang harus menguji segala sesuatu. Itu perintah Tuhan. Apakah ini jerat dari iblis atau bukan? Ada sebuah gereja yang bertanya kepada saya, Pak, ini orang minta pelayanan. Dia terus memberi berkat. Saya berkata, jangan dulu. Ujilah segala sesuatu. Ujilah keinginannya. Ujilah pemberian-pemberian dia. Ternyata betul, saudara. Dia memberi persembahan-persembahan yang lebih banyak tiap minggu itu. Ingin membeli jabatan dalam pelayanan. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Nah, orang yang seperti demikian harus diberikan disiplin atau sanksi atau siasat gereja. Nah, mengapa demikian? Karena gereja memang terdiri dari orang-orang yang berdosa. Orang yang bergabung di dalam gereja itu orang yang berdosa. Setiap orang tidak bisa menyangkal ini. Orang yang berdosa, orang yang bergabung itu orang yang berdosa. Saudara. Dan ini harus ditebus, harus diampuni, diselamatkan oleh Kristus melalui karya salibnya. Mereka memang telah dikuduskan, mereka memang telah diampuni, tetapi mereka juga punya peluang, punya potensi untuk berbuat dosa lagi. Dan gereja harus mengambil keputusan, mengambil sikap. Kenapa? Gereja tidak boleh kompromi terhadap dosa, terhadap moral yang anjlok, terhadap doktrin yang menyimpang. Gereja tidak boleh ditawar, tidak boleh hambar, sehingga menyebabkan dosa itu menyebar, menular, dan terus menggunung, sehingga menenggelamkan gereja tersebut. Memang gereja yang asli tidak akan tenggelam, tapi gereja lokal mungkin akan tergulung oleh dosa.
Hati-hati saudara. Nah, di dalam Ibrani pasal 12 dikatakan, dan sesudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau saudara dan saya itu anaknya, kita akan didisiplin oleh Tuhan. Kalau kita salah, kalau kita berdosa. Tapi itu bukti bahwa kita dicintai Tuhan, kita disayangi Tuhan. Itu bukti bahwa kita milik Tuhan. Kalau dibiarkan terus, ya berarti bukan milik Tuhan, bukan anaknya. Nah, di dalam Korintus 1 ayat 1 Korintus 1 ayat 5 dan seterusnya, ini membahas tentang berbagai macam dosa. Memang di dalam gereja ada berbagai macam dosa. Di dalam dunia ini ada berbagai macam pelanggaran. Ya, ada dosa doktrin, ada pelanggaran doktrin, ada pelanggaran moral. Kalau di dalam 1 Korintus 5 ini membahas tentang percabulan. Tentang orang-orang yang menjauhkan. Setelah akan saya bacakan ayat ini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, incest. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu, menjauhkan, mendisiplin. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini berarti orang yang sudah diperingatkan berkali-kali dan terus berbuat dosa. Kita harus berdoa seperti demikian. Supaya apa? Tubuhnya binasa, rohnya diselamatkan. Ayat 5, 1 Korintus 5, saudara-saudara. Nah, dan seterusnya, 1 Korintus 5 ayat 13, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Kejahatan apa ini? Ya kalau di dalam gereja ya macam-macam kejahatan. Yang paling berat itu kejahatan doktrin, kejahatan penyimpangan pengajaran. Itu yang paling jahat, saudara-saudara. Yesus pernah berkata, sebaiknya orang itu diikat lehernya dengan batu kilangan, buang ke dalam laut, daripada menyesatkan anak-anak kecil ini, anak-anak Tuhan. Nah, tetapi saudara-saudara, orang yang ditegur, nanti kita baca Matius, bagaimana prosedurnya, Matius 18 ayat 15 dan 17. Saya meyakini bahwa orang yang kena disiplin, orang yang dosa di dalam gereja, jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran hukum Allah, orang itu kena disiplin, kena sanksi, bukan untuk dilenyapkan, tetapi untuk dibimbing supaya bertobat. Ini tugas gereja untuk memberikan pelayanan pastoral. Disinilah gereja yang asli diuji. Apakah pemimpin gereja, pendeta, pelayan-pelayan gereja itu memelopori sebuah pencarian domba yang tersesat, domba yang terhilang, domba yang terperosok, domba yang berdosa, terpenjara oleh dosanya, sakit, menderita, dijebak, dirampas oleh perbuatan dosa, atau dibiarkan. Gereja jangan hanya suka mengadakan persekutuan praise and worship, makan-makan, khotbah yang muluk-muluk, tetapi dengan mulut licin mengabaikan domba yang hilang. Saudara, pemimpin pastor, pendeta, pelayan-pelayan tidak boleh hanya pandai berkhotbah, tidak boleh hanya pandai berkata-kata di mimbar, tetapi juga harus punya hati untuk menangisi dan berduka bersama jemaat yang jatuh dalam dosa. Ini penting, saudara. Pendeta harus bangkit untuk membimbing, mengkonseling. Ingat, konseling itu perlu waktu lama, perlu biaya juga.
untuk memulihkan jemaat, untuk melayani jemaat supaya dia mengalami kebangunan rohani dari kejatuhannya di dalam dosa. Bukan dicoret dari keanggotaan gereja, bukan dicampakkan juga, bukan. Seringkali gereja hanya mencoret, melupakan. Mereka sebagian hanya senang menerima amplop yang licin dan tebal. Tetapi ketika orang itu jatuh dalam dosa, dibiarkannya, dicampakkannya, mungkin dicoret, dilupakan. Saudara, mungkin menganggap orang itu sudah kotor. Tetapi kalau kita mengikuti teladan Yesus, Yesus turun ke dunia mencari domba yang hilang, saya dan saudara. Dia memikul, dia berjalan menapaki salib, perjalanan salib itu di tempat yang kotor, berbatu, sampai dia berlumuran darah. Untuk apa? Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang berdosa. Memang ini perlu waktu, memang perlu biaya, memang perlu energi, dan nyawa juga. Ingat, Yesus melakukannya hingga mati untuk mencari dan menyelamatkan kita. Saudara dikasihi Tuhan, apakah saudara merasa yakin diutus Tuhan untuk bergabung di gereja tersebut? Gereja yang mencari domba yang hilang, gereja yang mencari jemaat yang tersesat, walaupun satu jiwa. Sekalipun dia mungkin miskin, mungkin tidak memberikan kontribusi dalam pembangunan gereja, tapi Tuhan mencari. Tuhan mencari kita. Berarti sekarang Tuhan mengutus kita untuk mencari anggota gereja yang miskin sekalipun, yang sedang jatuh dalam dosa. Saudara, mari memiliki hati seperti hati Kristus, yang berduka, yang bersedih, yang menangis, dan mencari domba yang hilang. Saudara, disiplin gereja. Kita akan lanjutkan dalam video yang selanjutnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana langkah-langkahnya. Nantikan video selanjutnya tentang disiplin gereja. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.